Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Oktaviana Bahar. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi review kami tentang tema produktivitas kerja. Apa sih yang dimaksud dengan produktivitas kerja? Jadi, tujuan kita sebenarnya bekerja ini adalah untuk mencapai sesuatu, baik itu untuk mencari nafkah atau untuk meningkatkan skill kita untuk menjadi lebih besar lagi atau menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk mencapai target tersebut, tentunya kita harus bisa berusaha lebih baik lagi atau sebaik mungkin dan meningkatkan kualitas diri kita dan bukan hanya meningkatkan kuantitas diri kita sendiri. Untuk meningkatkan kualitas diri itu berhubungan dengan produktivitas kerja setiap individu masing-masingnya. Jadi yang kita ketahui, produktivitas kerja adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dalam produktivitas kerja karyawan, jika produktivitas kerjanya tinggi, maka karyawan tersebut mampu atau berhasil menunjukkan jumlah hasil yang sama dengan jumlah masukan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah masukannya. Begitupun sebaliknya, jika produktivitas kerja karyawan rendah, maka karyawan tersebut tidak berhasil atau tidak mampu menghasilkan hasil yang sama atau produksi yang sama, bahkan tidak mampu memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmatun Nain. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai sumber produktivitas kerja. Nah, sumber produktivitas kerja itu sendiri merupakan manusia atau individu atau diri kita sendiri. Nah, dikarenakan sumbernya itu berasal dari kita, maka kita itu harus memiliki aspek-aspek ataupun poin-poin untuk memenuhi produktivitas kerja kita. Nah, sumber yang pertama dari sumber produktivitas kerja adalah penggunaan pikiran. Nah, penggunaan pikirannya itu tuh kita diharuskan untuk mempunyai akal atau pikiran yang cerdas, cerdik. Nah, misalkan saat kita dalam sebuah masalah atau dalam harus melakukan sesuatu, kita itu diharapkan bisa menyelesaikan problem ini atau masalah ini dengan dengan solusi yang cepat dan juga singkat, tapi pekerjaannya itu tetap terselesaikan dengan baik gitu. Jadi kita tidak membuang-buang waktu kita. Nah, poin kedua ada penggunaan tenaga jasmani atau fisik. Nah, poin ketiga yaitu penggunaan waktu. Maksudnya itu semakin cepat kita mengerjakan suatu pekerjaan, maka semakin tinggi pula produktivitas kerja kita. Yang keempat ada penggunaan ruang, dan yang terakhir ada material atau uang. Nah, semakin sedikit kita menggunakan bahan dan uang yang dikeluarkan juga tidak banyak atau hemat, pas lah namanya ya, maka semakin tinggi pula produktivitas kerja kita. Tapi disclaimer di sini, sedikit dalam menggunakan barang tuh bukan berarti kurang, tetapi pas gitu ya, kayak mana, cukup, tidak berlebihan gitu. Oke, kita masuk ke poin besar selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Poin pertama yaitu adalah pelatihan. Nah, di dalam pelatihan ini karyawan-karyawan itu akan diajarkan hal-hal dasar mengenai perusahaannya. Terus kemudian dengan diajarkannya hal-hal yang dari dasar ini, mereka diharapkan mampu bekerja dengan baik, benar, dan juga bertanggung jawab serta menjadi produktif. Nah, poin kedua ini menurut saya yang paling penting, yaitu mental dan kemampuan fisik. Ya, soalnya kan kita tahu nanti itu kita bekerja di bawah yang namanya tekanan. Terus juga kita bekerja dari pagi sampai sore. Jadi mental dan fisik kita itu harus kuat. Nah, yang terakhir adalah hubungan antara atasan dan juga bawahan. Nah, hubungan kita dengan atasan maupun dengan bawahan itu harus dijaga, harus tetap terjaga gitu ya, baik komunikasinya, kerjasamanya, itu semua harus dijaga. Nah, jika itu rusak, maka bayangkan aja ya gimana nantinya kita sulitnya menghubungi atasan kita atau bawahan kita gitu. Nah, karena rusaknya hubungan itu,
akan menyebabkan produktivitas kerja kita itu kan menjadi menurun. Nah, ketiga aspek di atas itu sangat penting untuk menunjang dan terciptanya produktivitas kerja yang tinggi. Baiklah, di sini saya Cindy akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dan bagaimana cara mengukur produktivitas kerja itu sendiri. Yang pertama adalah faktor dalam diri individu yang berkaitan dengan umur, temperamen, kondisi fisik, dan motivasi yang dimiliki individu tersebut. Lalu yang kedua adalah kondisi yang berada di luar diri individu yang berkaitan dengan waktu, istirahat, upah, lingkungan sosial, dan keluarga yang dimiliki individu. Dan lalu, bagaimana cara mengukur produktivitas kerja? Kita dapat melihat dari kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dari individu tersebut dalam penyelesaian tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mario Putra Jamal ingin melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu produktivitas kerja dapat digambarkan dengan rumusan sebagai berikut. Produktivitas tenaga kerja, hasil sebenarnya per total hasil kerja sebenarnya. Keterangan hasil sebenarnya merupakan hasil aktual per periode tertentu. Total hasil sebenarnya merupakan hasil perkalian antara jumlah karyawan pada suatu periode tertentu dengan hari kerja aktif dalam periode yang bersangkutan. Apa sih tujuan sebenarnya pengukuran produktivitas kerja? Jadi, tujuan diadakannya pengukuran produktivitas kerja merupakan untuk membandingkan dengan hasil. Yang pertama, pertambahan produksi dari waktu ke waktu. Yang kedua, pertambahan pendapat dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pertambahan kesempatan kerja dari waktu ke waktu. Yang keempat, jumlah hasil sendiri dengan orang lain. Dan yang terakhir, komponen prestasi sendiri dengan komponen prestasi orang lain. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.